Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, wa taghutu 'am. Taghut itu umum. Maknanya umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghut. Definisi taghut secara bahasa dia bermakna umum. Maka segala apa saja yang diibadahi selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Kemudian di sini dijelaskan bentuk konsepnya itu seperti apa peribadatan kepada taghut. Ada 3 pola dan konsepnya. Min ma'bud, benar-benar dia diibadahi. Au matbu', atau dia diikuti dengan pengikutan yang mutlak. Dia ridha dengan yang demikian, maka sejatinya tindakan tersebut teranggap tindakan peribadatan kepada selain Allah. Au muta', sosok yang ditaati dengan ketaatan yang mutlak. Hukum-hukum yang diberlakukannya bersifat mutlak, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ketaatan yang seperti ini sejatinya adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Makanya bentuk konsep ma'ubida min dunillah itu dari sisi 3, ma'bud, au matbu', au muta'. Pada perkara yang selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa saja yang ridha dengan yang demikian, maka dia taghut. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya mereka para musyarri' yang merancang hukum dan menggantikannya sebagai dasar dan sumber segala hukum, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah, pasti dia ridha atas yang demikian. Maka dia taghut. Wa tawaghithu katsirah wa ru'usuhum khamsah. Dan para taghut itu banyak karena dia umum. Hanya saja tokoh-tokohnya, gembong-gembong utamanya itu 5. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fa kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadati fa innahu yusamma taghutan min at-tughyan wa huwa al-khuruju 'anil hadd. Asal usul dari taghut diambil dari masdarnya adalah at-tughyan. Apa itu? Keluar dari batasan, pelampauan batas. Fal ma'budu minal asnam wal awthan wal ashkhas idza radiya bidzalika aw al matbu' fi ghairi ta'atillah alladhina yatba'una al-kuffara wa yatba'una ahla ad-dhalal haula lam yakfuru bitaghut. Fal ma'bud, segala apa yang diibadahi. Seperti apa itu bentuknya? Sama saja apakah dia itu berbentuk sonam, asnam, atau authan, wathan. Dan perbedaan antara wathan dan sonam terjadi sekian silang pendapat di kalangan para ulama dalam mendefinisikan apa sih perbedaan antara sonam dan wathan, asnam dan authan. Salah satu pendapat yang ada menyatakan perbedaannya, kalau asnam itu lahu surah, memiliki bentuk wujud, patungkah, lukisankah, pohonkah, batukah, berwujud, ada surahnya. Tapi kalau authan, ma laisa lahu surah, tidak memiliki surah. Seperti apa? Seperti jin, syaitan, sesuatu yang tidak kasat mata, bersifat ma'nawi. Ini perbedaan, salah satu perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan perbedaan antara sonam dan wathan. Berarti makna al-awthan lebih umum lagi. Apabila mereka ridha dengan yang demikian, atau al-matbu', dia diikuti, dipanuti. Naam, dalam selain ketaatan kepada Allah, seperti orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir dan mengikuti pelaku kesesatan, maka mereka sejatinya tidak kufur kepada taghut, membebek kepada orang-orang kafir. Li'anna al-wajiba an yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang wajib itu seorang muslim itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tajridul mutaba'ah, memurnikan ittiba' hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faladhi yatba'u ahadan ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yakfur bitaghut. Siapa saja yang mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pengikutan, ketaatan terhadap hukum-hukumnya, terhadap aturan-aturannya, terhadap konsep-konsepnya. Naam, dengan ketaatan yang mutlak kemudian menyelisihi syariat Allah
atau bahkan menggantikan syariat Allah, na'am, maka yang demikian tidaklah kufur kepada taghut. Orang yang demikian tidak kufur kepada taghut. Li'anna Allah aujaba 'alaina ittiba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la natba'u ghairahu alaihi salatu wassalam. Karena Allah mewajibkan kepada kita semua untuk berittiba', menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan utama yang berhak untuk diittiba'i, diikuti. Dan kita tidak berittiba' kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzina yuharrimuna al-halala wa yuhalliluna al-harama haula'i yajibu an na'siyahum wa la nuti'ahum. Orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan ini kan sifatnya umum, luas. Perkara-perkara yang Allah halalkan kemudian diharamkan, perkara-perkara yang Allah haramkan kemudian dihalalkan, apapun itu, maka wajib bagi kita untuk bermaksiat kepada mereka, tidak mentaatinya. Ma nuti'u illa bi ta'atillah. Kita tidaklah mentaati kecuali dalam batasan ketaatan kepada Allah. Makanya inilah rahasia kenapa ulil amri tidak dinisbahkan kepadanya fi'lut ta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Kemudian diatafkan wa ulil amri minkum, tanpa dinisbahkan padanya wa athi'u ulil amri minkum. Kenapa? Karena ketaatan kepada mereka itu muqayyad, seukuran dengan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, meskipun itu ulil amri, tidak boleh untuk ditaati, siapapun dia. Dan bukanlah maknanya kemudian tidak ada ketaatan tersebut, maknanya kita keluar memerangi mereka, memberontak. Tidak, ini bahasannya lain. Yang diwajibkan pada kita semuanya yaitu tidak mentaati mereka atas kebijakan-kebijakan mereka yang menyelisih syariat Allah, yang padanya terdapat maksiat. Tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita taati, tidak boleh kita toleh sedikit pun. Walihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan sedikit pun. Ta'ah ismul la nafiyya lil jins. Tidak sedikit, tidak banyak. Tidak ada ketaatan sedikit pun kepada makhluk, siapapun dia. Waliul amr kah, orang tua kah, istri kah, suami kah, anak kah, siapapun dia, selama dia makhluk, bukan khaliq, tidak boleh untuk ditaati dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Prinsip ini. Apapun bentuk maksiatnya, kecilkah, besarkah, bid'ah, syirik, lebih-lebih, tidak boleh. Fala yajuzu lana an nuti'a makhluqan illa fi ta'atillah. Tidak boleh bagi kita untuk mentaati makhluk siapapun dia. Nakirah fi siyaqi nahi. Berfaedah umum, siapapun dia, tidak peduli. Idza kana muti'an lillahi ata'na. Kalau dia taat kepada hukum-hukum Allah, ya kita taati. Ketika kebijakan aturannya tidak menyelisihi syariat Allah, ya kita ikuti. Naam. Tapi apa-apa yang menyelisih syariat Allah kita tinggalkan, tidak kita gubris sedikit pun. Fa idza amarna bi ma'siyatillahi fa innana na'sihi wa la nuwafiquhu. Apabila mereka memerintahkan kepada kita, siapapun dia, untuk kita bermaksiat kepada Allah, maka kita bermaksiat kepadanya. Dalam artian tidak kita taati perintah dia yang berkaitan dengan maksiat tersebut, tidak boleh. Wala nuwafiquhu, tidak pula kita menyetujui gagasan atau perintah dia yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah. Ini prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan murji'ah, terutama murji'ah kontemporer, al-mu'asirah. Naam, yang mereka menggaung-gaungkan ketaatan mutlak kepada waliul amr. Kemudian mereka hias-hiasi di bawah kamuflase bendera as-sam'u wa ta'ah li waliul amr. Mendengar, patuh dan taat kepada waliul amr secara mutlak. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa di jilid yang ke-28 halaman 508. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan tentang karakteristik murji'ah terhadap penguasa. Dijelaskan di jilid ke-28 halaman 508. Beliau berkata, al-murji'atu wa amsaluhum. Mereka para murji'ah dan yang semisal dengan mereka, mimman yasluku maslaka ta'atil umara mutlaqa. Karakteristik mereka itu, mereka menempuh ketaatan secara mutlak, ketaatan buta kepada waliul amr, kepada para penguasa secara mutlak. Wa illam yakunu abrara, meskipun mereka itu bukan orang-orang yang baik. Disebutkan pula oleh Yahya bin Ma'in, salah seorang ulama ahli hadis. Beliau mengomentari tentang seorang perawi yang bernama Yunus bin Bukair.
Dikatakan bagaimana beliau? Maka Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah, terpercaya. Illa annahu murji, hanya saja dia murji. Kenapa? Yatba'u sultan, membebek kepada sultan dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan. Disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala jilid ke-9 halaman 247. Ini model-model karakteristik Al-Murji'ah. Disebutkan pula oleh Ibnu Katsir, beliau menukilkan sebuah riwayat dari An-Nadhr bin Shumail. Beliau berkata, "Sa'alanil Ma'mun mal irja." Al-Ma'mun khalifah, salah satu dari khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Beliau bertanya kepada An-Nadhr bin Shumail, "Mal irja?" Al-irja itu apa? Maka An-Nadhr menjawab, "Faqultu dinun yuwafiqul muluk." Sebuah konsep beragama yang selalu mencocoki hawa nafsu dan kepentingan kerajaan, kepentingan raja-raja, kepentingan penguasa. Ini karakteristik dari Al-Murji'ah. Fa idza amarna bi ma'siyatillahi fa innana na'sihi wa la nuwafiquhu. Perkara-perkara yang menyelisih syariat sudah jangan malah dipoles, dikesankan seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Bersihkan, jauhkan diri antum dari hal-hal yang menyelisih syariat, dan itu tidak melazimkan berarti kita memberontak kepada pemerintah, tidak. Prinsip-prinsip akidah tetap harus kita jaga. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang kemudian memelintir permasalahan dan menyatakan berfatwa bahwasanya kasus pemilihan umum kemarin yang tidak terlibat maka dia berdosa. Ini berlebihan. Dia berusaha memoles kebatilan menjadi sebuah perkara yang syar'i seakan-akan ada taghut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wa tawaghitsu katsirah wa ru'usuhum khamsah." Para taghut itu banyak, hanya saja gembong-gembong tokohnya ada 5. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fa kullu man kharaja an ta'atillah fa huwa taghut." Siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia taghut. Ini secara bahasa. Karena makna dari taghut dari tughyan, ma tajawaza bihil had, segala sesuatu yang melampaui batas. Makanya maksiat sekecil apapun itu secara bahasa dia termasuk taghut, tughyan, pelampauan batas. Hanya saja kalau diistilahkan, penggunaannya at-taghut lebih kepada makna tokoh-tokoh taghut ini yang 5 penafsirannya. Makanya Fir'aun dikatakan Fir'aun dan pasukannya alladzina taghaw fil bilad, yang mereka semua telah bertaghut, telah mengadakan tindakan yang melampaui batas. Begitu. Wa hadza la hasra lah, dan makna dari taghut segala sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah ya tidak ada batasannya, luas sekali, cakupannya luas sekali. Dari sini kita dapat ketahui bahwasanya istilah taghut tidaklah kemudian maknanya berarti mengeluarkan pelakunya dari Islam. Taghut tergantung tingkat tughyan dia. Jika pelampauan batasnya itu sampai kepada riddah, maka dia keluar dari Islam. Jika pelampauan batasnya itu kufur duna kufrin, maka dia masih dalam batasan Islam. Atau pelampauan batasnya itu dosa dari dosa-dosa besar, tapi dia dinamakan semuanya taghut. Walakin ru'usut tawaghiti hum haula'il khamsah. Adapun tokoh-tokoh taghut yaitu mereka yang disebutkan ada 5. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Al-awwal asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah." Tokoh taghut yang terutama adalah syaitan yang menyerukan peribadatan kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah mengadakan perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, jangan kalian ibadahi syaitan. Dan konsep peribadatan kepada syaitan seperti apa? Konsep peribadatan kepada syaitan dengan apa? Dengan 3 tadi. At-ta'ah. Mentaati syaitan. Begitu pula matbu' wa muta' wa ma'bud. Ini konsep peribadatan kepada syaitan, mentaati syaitan, mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu bagi kalian musuh yang nyata. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang pertama adalah syaitan, li'anna aslat tawaghit huwa asy-syaitan. Jadi asal usul segala taghut adalah syaitan. Wa mithluhu tawaghit wa mithluhu tawaghitu al-ins. Dan yang semisal itu taghut dari kalangan manusia.
Syayatinul insil ladina yuhassinuna linnasi ibadata ghairillah. Para syaitan manusia, syaitan manusia-manusia yang berwujud berhati syaitan, mereka mengadakan yuhassinuna linnas, mereka menghias-hiasi bagi manusia ini peribadatan kepada selain Allah. Mereka katakan itu adalah bentuk kecintaan kepada wali-wali Allah. Mereka kamuflasekan itu adalah bentuk pemuliaan kepada wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Itu adalah bentuk kecintaan kepada Nabi karena mereka adalah anak keturunan Nabi. Begitu mereka hiasi permasalahannya. Naam, dibungkus dengan seruan-seruan yang indah. Maka mereka semua syaitan. Membuat konsep-konsep ibadah yang tidak disyariatkan. Haul. Membuat majelis-majelis bid'ah. Syirik. Ini hakikat dari mereka. Syaitanul ins. Semuanya syayatinul ins. Wa yusammunaha bi asma'in khadi'ah. Mereka kemudian memberikan penamaan-penamaan dengan penamaan yang menipu. Penuh dengan kamuflase. Fata morgana. Seakan-akan indah padahal itu adalah maut. Yusawwighuna linnasi adz-dzabh li ghairillah. Wan nadhr li ghairillah. Wal istighatha bi ghairillah. Wa du'a al-mauta. Mereka menghias-hiasi, membuat jadi indah di hadapan manusia, praktek-praktek sesembelihan kepada selain Allah. Berkurban kepada selain Allah, memberikan persembahan-persembahan sesajen, sesembelihan kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, beristighatsah, meminta perlindungan, meminta keselamatan, meminta kelancaran rizki kepada selain Allah, berdoa kepada mayat-mayat, kepada orang-orang yang sudah mati. Yusawwighuna hadza. Mereka poles yang demikian itu sebagai bentuk pemuliaan kepada orang soleh, bentuk kecintaan kepada dzurriyyah Nabi SAW, kepada anak keturunan Nabi. Ini penipuan. Wa yusammunahu bi asma'in yakhda'una an-nasa biha. Mereka nama-namakan dengan penamaan-penamaan yang indah. Naam, haul kubra, atau apalagi ziarah kubra, salawat kubra. Naam, mereka katakan dengan apalagi majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat. Semuanya adalah tipu daya dari mereka, dihias-hiasi dengan penamaan-penamaan syar'i. Haula'it tawaghit. Mereka semua itu taghut. Naam. Kiai-kiainya, habib-habibnya, wali-walinya, semuanya taghut. Para pengikutnya juga begitu, taghut semuanya. Wa ibadatu syaitan takunu bi ta'atih. Dan konsep peribadatan kepada syaitan bukan meyakini syaitan pencipta alam semesta, tidak, tapi mentaati syaitan. Faman ata'ahu faqad abadahu. Siapa yang mentaati syaitan, maka sungguh dia hakikatnya telah mengibadahi syaitan. Ini konsep peribadatan, konsep taghut. Kullu ma'ubida min dunillah, min ma'budin au matbu'in au muta'. Jadi apa saja yang ditaati dengan ketaatan mutlak, diikuti dengan keikutan mutlak, siapapun dia, mau syaitan, mau manusia, setinggi apapun jabatannya, apapun penamaannya dalam istilah manusia, naam, maka tidak boleh untuk ditaati menyelisih syariat Allah. Ketika ditaati menyelisih syariat Allah, maka tindak ketaatan itu sama artinya dengan tindak penyembahan kepada mereka. Ala ikhtilafi anwa'i hadhil ibadah. Perhatikan, dengan berbagai macam beraneka ragamnya bentuk-bentuk peribadatan itu. Jadi enggak harus dia konsepnya itu menyembah kuburan, meminta kepada kuburan. Tidak harus seperti itu. Membenarkan perdukunan, itu juga mengibadahi taghut. Meyakini na'am bolehnya syariat selain syariat Allah, ini juga taghut. Kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Minha ma yasilu ila haddil kufri wa syirki, wa minha ma huwa dunaha bihasabi ta'ati syaitan. Perhatikan konsep-konsep penghambaan tersebut, konsep-konsep mentaati, mengibadahi taghut dengan berbagai bentuk dan polanya. Ada yang sampai kepada batasan kekufuran dan kesyirikan, mengeluarkan dari Islam. Ada di antaranya yang di bawah itu. Syirik asghar, kufrun asghar, dosa besar. Semuanya dilihat tergantung dari tingkat level ketaatan yang dia palingkan kepada syaitan tersebut. Fakullul ma'asi ta'atun li syaitan wa asyadduha asyirk. Jadi kalau kita kembalikan kepada makna umum, segala bentuk maksiat itu hakikatnya adalah bentuk ketaatan kepada syaitan. Dan bentuk ketaatan kepada syaitan ini adalah bentuk-bentuk beribadah kepada syaitan. Dan dia bisa
mengeluarkan pelakunya dari Islam atau di bawah itu, tergantung dari bentuk ketaatan itu seperti apa. Dan yang paling besarnya adalah kesyirikan. Maksiat yang paling besar adalah kesyirikan. Wa yusa'iduhu syayatinul insi min ulama'id dhalal alladzina yad'una an-nasa ila ibadati ghairillahi azza wa jalla. Syaitan-syaitan itu didukung, mendapatkan bantuan dari para syaitan manusia. Siapa para syaitan manusia? Mereka-mereka para ulama kesesatan. Tampil dengan tampilan ulama, padahal mereka adalah penyeru kepada jahannam. Menyuruh manusia untuk mengibadahi selain Allah. Tentunya dengan bahasa yang dipoles, pengagungan, pemuliaan kepada orang-orang soleh. Mereka namakan sebagai tawassul. Mereka namakan sebagai meminta syafaat. Wa yusammunaha bighairi syirk. Mereka namakan dengan nama-nama selain syirik. Seperti apa yusammunaha tawassulan? Mereka namakan itu bentuk tawassul. Praktek-praktek yang kami lakukan hanya sekedar bertawassul. Naam. Au yusammunaha al-mahabbah bil salihin. Atau mereka namakan itu, mereka istilahkan ini adalah bentuk kecintaan kepada orang-orang saleh. Bentuk apresiasi kami kepada mereka orang-orang saleh. Au bi ghairi dzalika min anwa'il asma'il khada'ah. Atau yang selain daripada itu dari nama-nama yang menipu. Fa haula'i min a'wani syaitan. Jadi mereka semua itu para penyeru kesesatan, hakikatnya mereka adalah bala tentaranya para syaitan. Tokoh-tokoh mereka, dai-dai yang menyeru itu semua adalah bala tentaranya syaitan. Allahu akhbara annal jinna lahum syayatin wa annal ins lahum syayatin. Allah kabarkan bahwasanya dari kalangan bangsa jin itu ada syaitan. Nah, dari bangsa manusia juga ada syaitannya. Setan manusia. Allah katakan syayatinal insi wal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu dengan yang lainnya saling mewahyukan, mengabarkan kepada satu dengan yang lainnya zukhrufal qawli. Retorika, ucapan-ucapan yang diperindah, ghurura, yang itu semua menipu. Yusa'iduna ala idlali bani Adam. Mereka semua, syaitan manusia ini semua, tokoh-tokoh kesesatan dari kalangan manusia ini, mereka membantu, menolong syaitan untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Jadi mereka itu bala tentaranya iblis hakikatnya. Hadza huwa an-naw'ul awwal min at-tawaghit. Ini adalah jenis yang pertama dari para taghut, yaitu asy-syaitan. Wa man sara fi rikabi syaitan, dan siapapun yang berjalan di belakang para syaitan, di jalannya para syaitan, hatta walau qala al-insan ana ma a'budu syaitan. Meskipun dia mengatakan saya tidak beribadah kepada syaitan. Jelas siapa yang akan mengakui untuk dia beribadah kepada syaitan? Jelas dia tidak akan mengatakan saya tidak beribadah kepada syaitan. Naqulu idza ata'tahu wanqatta lahu faqad abadta. Syi'ta am abait. Kalau kamu mentaati syaitan, kamu tunduk kepadanya, nah maka sungguh kamu telah beribadah kepadanya. Suka atau tidak, setuju atau tidak. Nah, hakikatnya kamu adalah hamba syaitan. Alladzi la ya'budu syaitan huwa alladzi yukhalifuhu wa ya'sih. Orang yang tidak beribadah kepada syaitan, yaitu mereka yang menyelisih syaitan dan bermaksiat kepada syaitan. Hadza huwa alladzi la ya'budu syaitan. Inilah yang tidak beribadah kepada syaitan. Lakin qad takunu ibadatu syaitani tasilu ilal kufri al-mukhrij minal millah. Dan terkadang peribadatan kepada syaitan itu bisa menghantarkan kepada kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama, murtad. Wa takunu duna dzalik. Dan bisa di bawah itu. Walakinnaha kulluha ta'atun li syaitan. Tapi semuanya tetap terkategorikan sebagai sebuah ketaatan kepada syaitan. Ini jenis taghut yang pertama. Al-thani al-hakim al-jair al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang kedua dari taghut yaitu hakim, seorang hakim yang menetapkan hukum, al-jair, yang jahat, fasik, zalim, yang dia merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, merubahnya, menggantinya dengan aturan hukum selain hukum-hukum Allah. Dia buat syariat, dia rancang undang-undang, dia jadikan sebagai ideologi bangsa, ideologi negara, dia jadikan sebagai dasar dan sumber segala hukum, menggantikan syariat Allah. Ini hakikatnya. Dan berhukum dengan selain
hukum Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa bentuk, Tidak boleh digeneralisir bahwasanya hukumnya akan selalu kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Tidak bisa begitu. Harus dilihat konsepnya, harus dilihat gambaran permasalahannya. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu cabang dari penggambaran terhadap sesuatu tersebut. Untuk mengeluarkan sebuah hukum, dia harus tahu secara keutuhan apa sistem yang diberlakukan. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwa saya berhukum dengan selain hukum Allah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam atau kufrun duna kufrin, dijelaskan bahwasanya konsepnya adalah mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah karena dasar hawa nafsu dan tetap meyakini bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itulah yang hak dan harus diterapkan. Hanya saja dia berhukum dengan selain hukum Allah pada juz'iyat, pada sebagian kasus permasalahan. Karena hawa nafsunya, karena disuap, karena ingin kedudukan, karena ingin harta, karena ingin pangkat. Nah, banyak faktornya. Tapi dia terjatuh dalam yang demikian itu dalam 1, 2, 3 juz'iyat, sebagian kecil permasalahan. Mayoritasnya dia berpijak dalam mengambil hukum di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, maka hukumnya kufrun akbar. Lebih-lebih lagi konsepnya adalah istibdal, mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala dengan syariat hasil rancangan manusia. Bentukan badan legislatif. Nah, bentukan mahkamah konstitusi. Tidak bisa diganggu-gugat. Konsepnya menggantikan syariat Islam secara menyeluruh. Ini namanya istibdal. Menjadikan hukum selain syariat Allah sebagai ganti dari syariat Allah secara total. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk kekufuran akbar. Kenapa? Karena yang pertama dia mendominasi, menyeluruh, atau bahkan mendominasi. Jika dikatakan oleh para ulama, batasannya jika hukum yang dia terapkan itu dominannya adalah hukum selain hukum Allah, ini batasannya dikatakan sebagai tindakan berhukum dengan selain hukum Allah yang konsekuensinya adalah kufur akbar. Itu dikatakan oleh para ulama jika konsepnya hukum selain syariat Allah itu bersifat dominan. Lebih-lebih lagi apabila konsepnya istibdal kulliyan secara total. Naam. Ini konsep yang dijelaskan oleh para ulama. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Man hakama bi ghairi ma anzalallah." Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah. Perhatikan, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, istilahnya secara syariat adalah taghut. Sama saja konsekuensinya kufur akbar atau konsekuensinya kufrun duna kufrin atau konsekuensinya dosa besar. Semuanya dalam istilah Al-Qur'an bernama taghut. Man hakama bi ghairi ma anzalallah. Hada ya'um. Yang ini bersifat dan ini bersifat umum cakupannya. Kullaman hakama bi ghairi ma anzalallah bainan nas fil khusumati wal munaza'at. Ini umum sifatnya, mencakup siapa saja. Tidak peduli siapa dia. Naam. Siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dia jadikan itu sebagai pijakan dasar hukum untuk menghukumi, untuk mengeluarkan sebuah hukum dalam menghukumi manusia, rakyat, dalam perselisihan, dalam persengketaan. Naam. Hakama bainahum bil qanun. Menghukumi di antara rakyat dan di antara manusia dengan undang-undang buatan manusia, rancangan badan legislatif, telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak bisa diganggu-gugat. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul tidak berlaku dalam hal ini. Maka dia tergolong berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Au bi'awaidil badu, atau dengan adat istiadat badu, adat istiadat kabilah, kesukuan. Naam. Wasalum allati 'alaiha al-badu wal qabail. Ada aturan-aturan adat, hukum-hukum adat yang menyelisih syariat. Naam. Kalau dia berhukum dengan hukum-hukum tersebut pada sebagian kecil permasalahan,
Naam, dengan syarat dia tetap meyakini syariat Allah itulah yang utama. Dengan syarat secara dominan dia berpegang, berpijak, berhukum dengan syariat Allah dalam menetapkan hukum di antara manusia. Hanya saja karena sesuatu hawa nafsu, satu dua kasus permasalahan, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini hukumnya kufrun duna kufrin, maksiat, dosa besar. Adapun mengganti total syariat Allah tidak berlaku. Kita tetapkan hukum adat, kita tetapkan aturan-aturan adat, kita tetapkan perundang-undangan dasar sebagai ganti dari syariat secara total. Nah ini berbeda. Ini kufur, istibdal. Wa a'radu an kitabillah. Mereka berpaling dari kitabullah. Nah, antum mau bawa ayat, tidak masuk, tidak bisa diterima sama mereka. Menyalahi konstitusi. Akan dibilang seperti itu. Hada huwa taghut. Yang demikian itulah taghut. Dan permasalahan ini dikaburkan, disamarkan, diredupkan oleh kebanyakan orang-orang yang menisbatkan ke dalam dakwah at-tauhid. Mereka tidak jelaskan bagaimana konsepnya. Al-hukum, berhukum dengan selain hukum Allah, ada rinciannya. Tidak dimutlakkan seperti pemutlakan khawarij. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir, kufrun akbar. Tidak. Tidak pula dimutlakkan dengan pemutlakannya murji'ah. Siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah, bagaimanapun itu bentuk dan polanya, maka dia hanya kufrun duna kufrin. Ahlu sunnah wasat, pertengahan. Merinci permasalahan ini dengan rincian yang mendetail. Yahkumuna bi ghairi ma anzalallah. Mereka berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wa yadda'una anna hada minal islah wa taufiq bainan nas. Hada kadhib. Kemudian mereka mendakwakan yang demikian ini adalah demi perbaikan, demi kebaikan, untuk menyatukan manusia. Berarti mereka menganggap syariat ini enggak relevan untuk diterapkan di wilayah yang majmu'. Yang berbatil-batil tetapi tetap satu jua motonya. Berbatil-batil tetapi tetap satu jua. Mau batil di atas apa aja, yang penting kita satu. Ada kadhib. Dusta. Al-Quran itu pedoman hidup umat manusia. Bisa ditetapkan, bisa diberlakukan sebagai aturan yang mengatur peradaban umat manusia sampai kiamat nanti. Al-Quran mengatur bagaimana muamalah antar sesama manusia, walaupun itu antar mukmin maupun kafirnya. Syariat ini lengkap, sempurna. Al-islahu la yakunu illa bi kitabillah. Perbaikan itu tidak mungkin, tidak bisa kecuali dengan kitabullah Al-Quran. Ini kan i'tiqad, akidah yang harus dipegang setiap muslim. Namanya saja kitab suci. The Holy Quran katanya, kitab suci, sakral. Dia sumber dan dasar segala hukum. Wa taufiqu bainan nas wal mu'minina la yakunu illa bi kitabillahi azza wa jal. Sementara menyatukan manusia, mengkompromikan di antara manusia dan kaum mukminin secara khusus tidak bisa kecuali dengan kitabullah azza wa jal, dengan hukum-hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa." Bagaimana apabila menimpa mereka musibah atas apa yang mereka perbuat sendiri. Tertimpa musibah disebabkan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepada engkau wahai Muhammad dengan bersumpah kepada Allah, demi Allah, maksud kami itu untuk mengadakan perbaikan. Maksud kami itu baik. Maksud kami itu adalah demi kebaikan, menyatukan manusia. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka-mereka yang beralasan itu tadi adalah orang-orang yang Allah telah tahu apa yang ada pada hati mereka berupa kebencian, keberpalingan terhadap syariat Allah, ketidakridhaan untuk hukum dan syariat Allah itu sebagai dasar dan sumber segala hukum. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka. Bukan malah melibatkan diri dalam pentas demokrasi yang mereka adakan. Fa'arid anhum, jauh kamu berpaling dari mereka. Wa'idhum, dan nasihati mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha,
katakan kepada mereka, pada diri mereka dengan sebuah ucapan yang mendalam, yang mengena. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk satu tujuan, agar dia ditaati. Bagaimana memilih ketaatan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan taat kepada sistem kufur. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau seandainya mereka itu ketika mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri kemudian sadar segera untuk taubat kembali. Nah, mereka beristighfar kepada Allah. Naam, dan Rasul juga memintakan istighfar untuk mereka. Niscaya mereka akan mendapati Allah itu Maha menerima taubat dan Maha rahmat. Tapi kan mereka bersikeras dalam ideologi mereka. Lau annahum tabu ila Allah wa ja'uka hada fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka bertaubat kepada Allah dan ayat ini, na'am wa ja'uka, dan mereka datang kepadamu, yaitu ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya, merujuk kepada sunnah-sunnah beliau. Amma ba'da mautihi fala yudhhab ila qabrih. Adapun setelah meninggalnya beliau, ya tidak datang, tidak boleh datang meminta hajatnya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia beristighfar dimanapun dia berada dan beristighfar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bertawasul dengan Nabi mengatakan ya Nabi istaghfirli, ya Nabi istaghfirli. Wahai Nabi, mohonkan ampun untukku. Wahai Nabi, mohonkan ampun kepada Allah untukku. Tidak boleh karena Nabi SAW telah meninggal, tidak mampu mengijabahi doa. Naam. Amma ba'da, taib. Al-insanu idza adnaba yatubu ila Allah wa yastaghfiru fi ayyi makan. Seseorang itu kalau dia berdosa sudah dia bertobat kepada Allah, beristighfar di mana saja dia berada. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Pemberi rahmat, Maha berkasih sayang. Wala yahtaju an yadhhaba ila qabri rasuli kama yaqulu al-mukharrifun al-an. Tidak butuh untuk dia pergi ke kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh orang-orang khurafat di masa ini. Inna hadza yadullu ala anna al-mudhniba yadhhabu 'inda al-qabri wa yatlubu min ar-rasuli al-musamahata wa yastaghfiru 'inda al-qabri. Hadza kadzib. Mereka para pelaku kesesatan memahami ayat ini, mereka beristinbat. Naam, secara serampangan dengan mengatakan ayat ini berarti dalil kalau kita berdosa kita pergi ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta beliau al-musamahah, keridhaan, kerelaan. Kita beristighfar di kuburannya beliau. Ini dusta. Karena ayat ini dikatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Ketika beliau hidup, ketika beliau meninggal ya sudah tidak berlaku lagi. Nah, istighfar kepada Allah di mana saja. Ar-Rasulu ma amara an yustaghfara inda qabrih. Rasul tidak pernah memerintahkan untuk dimintai istighfar di sisi kuburannya. Wala sahabah kanu yadhhabuna ila qabri Rasul liyastaghfiru. Begitu pula praktek dari para sahabat, tidak ada satupun mereka yang pergi ke kuburannya Rasul untuk beristighfar. Kanu yatubuna ila Allah fi ayyi makan. Dahulu mereka para sahabat bertaubat, beristighfar kepada Allah di mana saja, terkhusus di tempat-tempat mustajabah, di waktu-waktu mustajabah. Naam. La yahtaju ila annaka tadhhabu ila qabrih. Tidak butuh untuk engkau pergi ke kuburan beliau kemudian beristighfar di sana. Lebih-lebih lagi untuk kemudian pergi beristighfar di kuburan mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang-orang saleh, sebagai wali-wali kutub. Naam. Lebih-lebih lagi untuk kemudian beristighfarnya kepada wali-wali kutub tersebut atau orang-orang soleh tadi, bukan beristighfar kepada Allah tapi minta maghfirahnya kepada orang-orang soleh tadi. Ada kufrun akbar, riddah, mengeluarkan dari Islam. Walakin hadza fi hayatir Rasul. Adapun dibolehkan datang kepada Rasul meminta untuk didoakan, meminta untuk diistighfarkan. Di masa hidupnya Rasul boleh. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaghfira li misalkan. Dia datang seperti Uqasyah, ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkit Uqasyah, ya Rasulullah, doakanlah aku menjadi salah satu dari mereka. Ini di masa hidupnya Nabi boleh.
Adapun setelah meninggalnya beliau tidak boleh. Naam. La yahtaju ila annaka tadhhab ila qabrihi wal na'am, li'annahum asa'u fi haqqir rasul. Haitsu insarafu 'anit tahakkumi ilaihi. Fahadhihi isa'atun fi haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini di surat An-Nisa 62-63. Konsepnya yang terjadi adalah sekelompok orang insarafu anit tahakkumi ilaihi, berpaling dari menjadikan beliau sebagai hakim untuk menetapkan hukum. Yang demikian isaah, tindakan na'am, penistaan kepada haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau membawa syariat Allah, kenapa kamu tidak merujuk untuk menyelesaikan persengketaan kamu, na'am, perselisihan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menetapkan hukum Allah padanya. Na'am. Fahum yadhhabuna wa ya'tadziruna 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da taubati ila Allah azza wa jalla. Makanya kemudian mereka menyadari bahwa dampaknya ternyata adalah keburukan. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah, "Ya Rasulullah, demi Allah, yang kami maksudkan adalah untuk tujuan baik, ihsan." Na'am. Fakana hadza fihi mukhalafatun lillah wa mukhalafatun lirrasul. Fal mukhalafatu fi haqqillah la al-istighfar. Jadi tindakan yang demikian itu penyelisihan terhadap haknya Allah, penyelisihan terhadap Rasulullah, dan tindak penyelisihan kepada haknya Allah, maka dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Wal mukhalafatu fi haqqir rasuli yadhhabuna ilaihi wa yatlubuna minhu al-musamahata wal 'afwa anhum li'annahum akhta'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesalahan berkaitan dengan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya mereka pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, meminta keridhaan beliau, musamahah, meminta maaf kepada beliau karena beliau ada hidup. Naam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya termasuk dari jenis taghut adalah hakim yang merubah syariat Allah Subhanahu wa taala, mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menyangka, yang mengira bahwa mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan menyangka bahwa mereka telah beriman pula dengan apa yang telah diturunkan sebelummu kepada nabi-nabi sebelummu. Tapi keadaan mereka yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka justru ingin untuk berhukum kepada taghut. Mereka justru ingin untuk berhukum kepada taghut. At-tahakum maknanya memilih hakim, mengambil hakim, merujuk kepada seorang hakim, di mana hakim tersebut akan berpijak untuk menetapkan hukum-hukumnya di atas selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk tahakum. Setuju, mengambil, memilih, menerima, na'am, merujuk kepada hakim yang sudah dapat dipastikan bahwa hakim itu hanya akan berhukum di atas syariat selain syariat Allah. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Na'am. Wa qad umiru an yakfuru bih. Sementara sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, "Hadha ad-dalilu ala anna man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghut." Ayat ini nas langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia taghut. Siapapun dia, apapun konsekuensinya, entah kufur akbar, entah kufur asghar, entah dosa besar, semuanya taghut dalam istilah syariat. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, dan yang menetapkan syariat, yang merancang syariat selain syariat Allah, perundang-undangan, na'am, mereka juga taghut. Fat-taghut qila huwa syaitan. Kemudian datang di sini penafsiran taghut. Dikatakan taghut adalah syaitan. Dan ini penafsiran Umar bin Al-Khattab. Wa qila, dan dikatakan wa huwa Ka'ab bin Al-Ashraf Al-Yahudi, salah seorang dukun, kuhan. Waqila annahal kuhan. Naam. Dikatakan pula dia adalah kuhan yang dimaksud dengan taghut, dan ini penafsiran Jabir bin Abdullah. Li'anna al-'araba 'indahum likulli qabilatin kahin yahkumu bainahum. Perhatikan,
Kenapa para dukun dinamakan dengan taghut? Para tokoh-tokoh paranormalnya, atau di istilah kita mungkin tokoh-tokoh orang tuanya. Nah, dinamakan dengan taghut karena dulu bangsa Arab di masing-masing kampung, di masing-masing suku, mereka memiliki seorang kahin rujukan yang dirujuk untuk menyelesaikan segala permasalahan mereka, untuk menetapkan hukum di antara mereka. Jadi yang dijadikan sebagai hakim siapa? Kahin. Para dukun itulah yang menjadi hakim, sebagai tetua kampung, sebagai sesepuhnya kampung. Naam. Sebagai rujukannya penduduk desa untuk menetapkan hukum di antara mereka. Berarti konsepnya mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.